5 alasan kenapa kamu masih jomblo. Buat para jomblo, tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Yang pertama, kurang gaul. Happy birthday, Oninja! Yang kedua, penampilan lo kagak asik. Yang ketiga, terlalu fokus pada kesibukan. Yang keempat, belum move on. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Yang kelima, terlalu pemilih. Terlalu putih, jelek. Ini cowok. One eternity later. Enggak. Ayo Sobat Changemaker, masih ada yang kayak gitu nggak? Yuk kita simak pemaparan Alkitab tentang kenapa saya masih jomblo. Oke Sobat Changemaker, hari ini jangan banyak galau-galau ya. Kita mau sama-sama bertumbuh, ikutin step by stepnya, dan saya percaya Tuhan akan kirimkan jodoh yang terbaik. Sobat Changemaker, ada banyak hari ini orang-orang tuh punya alasan dan motivasi yang salah waktu mereka mencari pasangan. Seenggaknya ada dua hal. Yang pertama, yaitu mereka yang ngerasa gengsi. Mungkin ngelihat teman-teman sebayanya, sahabat-sahabatnya udah pada punya pacar, punya gandengan. Kok gua enggak ya? Gile, kalau ngelihat aja, truk aja punya gandengan, masa gua enggak? Gengsi dong ya. Nah, yang kedua, yaitu adalah saat kita merasa bahwa diri kita itu kosong. Kita merasa membutuhkan orang lain untuk mengisi kekosongan kita. Nah, alasan yang benar, motivasi yang benar untuk kita mencari pasangan, yaitu supaya kita bisa saling tolong menolong untuk menggenapi pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Sering dengar nggak sih kalau sebuah quotes atau ungkapan-ungkapan anak muda waktu mulai pacaran? Oh, you are the apple to my pie. Atau mungkin kamu ini last pieces of the puzzle, ya, yang bener-bener melengkapi kehidupan aku. Kayaknya bener-bener ngerasa ada sesuatu yang kosong, lalu karena ada punya pasangan, punya pacar, lalu ngerasa semuanya jadi lengkap. Nah teman-teman, ini adalah hal yang salah. Saya mau bilang teman-teman bahwa di dalam hati kita sebenarnya ada satu ruangan, yaitu ruangan untuk dicintai. Dan biasanya orang mencari pasangan, cari pacar, yaitu untuk bisa mengisi ruang kosong ini. Padahal teman-teman, yang seharusnya diisi di dalam ruang untuk dicintai itu, yaitu harus dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kalau teman-teman hari ini belum penuh dengan kasih Tuhan, nggak heran teman-teman, waktu kita mulai pacaran, lalu yang kita lakukan di dalam pacaran itu yaitu menuntut, kita merebut hak pasangan kita cemburuan, kita cari perhatian, karena kita memang menarik sesuatu dari dia untuk memenuhi rasa kosong di dalam hati kita. Nah sekarang kalau kita udah mau mulai memutuskan untuk pacaran, boleh nggak sih jadi orang yang pemilih? Nah pada dasarnya teman-teman, saya sangat setuju bahwa kita harus jadi orang yang pemilih dalam cari pasangan. Tapi tolong bedain ya, pemilih sama olo-olo. Pemilih sama jual mahal itu beda teman-teman. Karena orang yang punya prinsip untuk memilih itu jelas ada prinsip yang mendasarinya. So prinsipnya adalah yang pertama, teman-teman harus tahu prinsip yang pertama ini, yaitu prinsip satu iman. Nah teman-teman, ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar ya, harus satu iman. Tapi mungkin teman-teman suka dengar juga, loh kok aku punya temen, aku punya kakak rohani, aku punya orang-orang yang aku lihat teladani, atau mungkin kita juga lihat di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang dulunya
menjalin hubungan dengan orang yang gak seiman. Saya mau bilang teman-teman, yang paling utama yaitu harus tanya sama Tuhan. Apakah sungguh-sungguh di dalam doa teman-teman, Tuhan itu benar-benar berbicara untuk mengizinkan kita untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Nah, paling gampang yaitu dimulai dari restu orang tua. Apakah orang tua kita memberikan restu? Yang kedua yaitu melalui komunitas iman. Nah, saya percaya dari komunitas-komunitas ini, dari otoritas-otoritas ini, mereka akan memberikan jawaban dari Tuhan. Mereka akan menjadi saluran jawaban bagi Tuhan, apakah kita bisa go atau kita harus stop. Nah, kalaupun mungkin teman-teman hari ini menjalin hubungan dengan orang yang berbeda keyakinan, tapi pastikan sebelum melangkah ke dalam pernikahan, pastikan bahwa orang tersebut mau berpindah keyakinan menjadi pengikut Kristus. Karena saya percaya pada akhirnya yang Tuhan rindukan di dalam sebuah hubungan yaitu supaya suami dan istri ini sama-sama bisa menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, pertanyaannya, kalau mereka aja beda keyakinan, mau gimana jalannya? Nah, yang kedua, yang menjadi prinsip yang kedua untuk kita memilih adalah kita harus memilih orang-orang yang satu visi. Nah, teman-teman, sama kalau kita mau berpergian. Pasti dong kalau kita mau berpergian sama pasangan kita, pasti tujuannya sama, bener nggak? Begitu juga dengan kita menjalin sebuah hubungan. Kita harus punya tujuan yang sama dan visi yang sama. Pertanyaan yang paling gampang yaitu gini teman-teman. Kalau teman-teman hari ini udah mulai punya pasangan, nah apakah pasangan itu mendorong teman-teman jadi lebih baik? Ya, waktu teman-teman pelayanan, apakah pasangan kita mendukung kita waktu pelayanan? Atau jangan-jangan mereka udah mulai ngelarang-larang kita untuk pelayanan. Aduh jangan deh, kamu kok habis waktu sih, jadinya kamu jangan ibadah deh. Nah, itu berarti teman-teman kita lagi enggak berjalan di dalam satu visi yang sama. So pastiin hari ini punya visi yang sama dengan pasangan teman-teman. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu punya satu komitmen yang sama. Nah, teman-teman percayalah bahwa kehidupan berpacaran, apalagi nanti menuju kepada pernikahan, semuanya itu nggak bisa dikasih makan dengan cinta. Ya, semuanya harus diikat dengan satu yang namanya komitmen. So, di waktu kita lagi menjalin hubungan atau mungkin teman-teman lagi PDKT, pastikan dia punya komitmen untuk melanjutkan perjalanan pacaran ini ke tahap yang memang serius. Karena sekali lagi pacaran bukan main-main guys. Oleh sebab itu pastikan hari ini punya komitmen untuk bersama-sama melangkah jadi pasangan yang dewasa, yang juga sama-sama menuju kepada tujuan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Oke, yang selanjutnya, kalau mungkin hari ini teman-teman udah ketemu nih sama orang yang pas, menurut prinsip-prinsip juga pas, apakah kemudian harus jadi pacar? Nah, jawabannya adalah bentar dulu, tenang dulu, santai dulu. Yang teman-teman harus lakukan setelah itu yaitu mengenal pribadi tersebut dengan baik. Jangan sampai teman-teman cepat melangkah, cepat nembak, lalu teman-teman nanti akan kecewa setelah tahu aslinya orang tersebut gimana. Banyak yang suka ngomong katanya kalau PDKT itu semuanya manis, tapi waktu pacaran mulai menjalin sebuah hubungan lebih serius baru deh kelihatan aslinya. Makanya ada banyak orang-orang yang melangkah cepet dalam masa pacaran, lalu ujung-ujungnya kecewa, terus dia ngomong, kamu mah ganteng-ganteng doang, tapi ternyata kayak setan kelakuannya. Atau mungkin juga suka ngomong, kamu mah pelayanan, tapi ternyata keseharian kamu gak ada bedanya sama orang lain. Nah, itulah bentuk dari kita itu gak mau punya usaha mengenal orang tersebut terlebih dahulu. Ingat teman-teman, bahwa yang kita suka, orang yang kita damba-dambakan itu masih manusia. Namanya masih manusia, berarti punya kelemahan dan kekurangan. So, pastiin hari ini kenal dulu sama orangnya, baru teman-teman boleh melangkah. Tapi jangan lupa doa dulu ya. Oke, kok aku udah lakuin semua usaha nih, tapi kenapa ya hari ini masih tetap belum punya pacar? Nah, kita coba bedah, apakah usaha-usaha yang kita lakukan juga udah usaha yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Yang pertama, pertanyaannya adalah teman-teman udah mulai dengan doa atau belum? Karena doa adalah pintu gerbang dari segalanya.
Kalau kita berdoa berarti kita terkoneksi sama Tuhan. Kalau kita terkoneksi sama Tuhan, somehow Tuhan akan bicara dalam hati kita. Kalau teman-teman punya hubungan intim dengan Tuhan melalui doa-doa teman-teman, saya percaya banget doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Dan waktu teman-teman berjumpa dengan seseorang, percayalah Tuhan akan bicara. Ya di dalam hati kita atau melalui orang-orang lain, kita jadi punya kepekaan untuk bisa tahu bener nggak ya ini orang yang tepat buat saya atau bukan. Jangan-jangan teman-teman hari ini lagi dibayar sama jodoh aslinya lagi untuk jagain dia. Enggak kan? Nah, pastikan hari ini berdoa. Yang kedua, banyak orang hari ini senangnya mencari aja ya. Pokoknya aku bener-bener cari pasangan yang paling ideal buat aku. Aku cari. Pertanyaannya adalah, seringkali kita cuma sibuk mencari tapi nggak sibuk menjadi. Pastikan hari ini kita juga bisa mempersiapkan diri kita untuk menjadi pasangan yang terbaik untuk orang yang kemudian Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Setelah teman-teman berdoa lalu sibuk menjadi pribadi yang terbaik, yang ketiga adalah percaya sama waktunya Tuhan. Walaupun mungkin kita suka menanya-nanyain gitu ya, Tuhan gue udah umur segini nih, malu dong ya setiap kali kumpul sama keluarga ditanyain kapan nih menikah gitu ya. Percayalah sama waktu Tuhan, karena cuma Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kehidupan setiap kita. Kalau kita serahin hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, gimana Tuhan itu tahu yang terbaik buat hidup kita, kenapa harus repot sih hari ini mikirin hidup kita susah-susah? So, itulah tips and tricks yang saya bisa bagiin untuk kita mulai bisa memikirkan dan melangkah di dalam menjalin sebuah hubungan. Pastikan hari ini kita melibatkan Tuhan from the very first beginning. Waktu teman-teman udah mulai ngerasa nih ada getaran-getaran cinta, pastikan saat itu juga teman-teman mulai untuk berdoa. Jangan mau dikalahin sama perasaan, karena perasaan teman-teman one day bisa berubah. Ambil waktu untuk berdoa dan benar-benar dengerin apa yang menjadi kemauannya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, terutama saat kita mencari pasangan. Yang selanjutnya adalah jangan sampai kita terlepas dari komunitas. Karena somehow komunitas itu adalah alat yang Tuhan bisa pakai. Salah satu alat yang bisa Tuhan pakai untuk dia kasih tahu jawaban doa kita. Tapi pastiin hari ini bukan asal komunitas ya. Pastikan harus komunitas yang benar-benar punya hubungan intim juga dengan Tuhan. Nah, buat para jomblo, jangan sedih hati ya. Karena setiap kita di dalam waktu Tuhan itu selalu punya tujuan masing-masing. Kalau teman-teman hari ini masih jomblo, masih single, tenang aja, woles aja. Karena ini adalah waktu yang paling baik yang Tuhan berikan untuk kita bisa mengupgrade diri menjadi pribadi yang lebih baik. Konon katanya ada sebuah formula kesuksesan. Kesuksesan itu adalah saat kesiapan itu bertemu dengan kesempatan. Nah, hari ini mungkin kesempatannya belum datang, tapi hari ini persiapkan diri teman-teman dengan baik. Pastikan teman-teman melakukan tanggung jawab dengan baik. Pastikan hari ini mengupgrade diri dengan baik. Dan pastikan waktu kesempatan itu datang, teman-teman udah siap. Kalau teman-teman udah benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, pastilah Tuhan akan mengirimkan jodoh yang terbaik untuk kehidupan teman-teman. So, make your decision, take your position.